الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقير المقدم محمد بن علي وعلى رسول الله وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمائه وآلائه، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وكافية أوليائه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, disyukur kehadiran Allah, kita bisa kembali bertemu di hari yang mulia ini selepas kita sudah melalui bulan suci Ramadan, kemudian hari raya Idul Fitri. Minal aidin wal fa'idin, taqabbalallahu minna wa minkum, amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kisah Nabi Daud alaihi salam. Da'a Talut qaumahu lil jihad fi sabilillah wa hathahum ala qitali a'daihim alladhina adhalluhum. Ketika Bani Israel yang dipimpin oleh salah seorang nabi bernama Samuel. Samuel ini artinya doa yang didengar oleh Allah. Jadi artinya sama seperti Ismail. Artinya Sami'a Allahu du'aahu. Allah telah mendengar doanya. Dipilihlah oleh Nabi Samuel raja yang memimpin Bani Israel yang dinamai dengan Talut. Bastatan fil ilmi wal jism, diberikan kelebihan, ilmunya luas, fisiknya kuat. Al-quwa fil jasad. Setelah itu memimpin pasukan, diangkatlah Talut menjadi raja, kemudian dibuatlah satu perkumpulan militer secara khusus. Kemudian mereka pergi menghadapi musuh yang dipimpin oleh Jalut. Walaupun awal-awalnya ini Talut ditolak sebagai raja dari Bani Israel, sebab mereka menganggap Talut ini garis nasabnya tidak lebih mulia dari mereka. Kemudian Talut bukan orang kaya. Talut nasabnya kembali ke Benyamin, saudara kandungnya Nabi Yusuf. Sedangkan Bani Israel yang ada waktu itu, nasab mereka kembali ke Yahuda.
yang nanti dinisbatkan nama Yahudi. Tapi setelah diterangkan oleh Nabi Samuel bahwa Talut ini diberikan kelebihan oleh Allah, bastatan fil ilmi wal jisim, ilmunya luas, fisiknya kuat, dan diberikan paham siasat perang, ahli perang, maka mereka menerima Talut sebagai pemimpin mereka. Di sini dibahasakan bahasa jihad itu maknanya luas. Dalam Al-Quran dibahasakan al-qital, berperang. Jadi disyariatkan juga mereka itu berperang, al-qital, menghadapi musuh mereka. Di dalam syariat Islam kita kenal dengan istilah al-jihad fisabilillah. Sebenarnya makna yang benar itu al-qital, berperang. Kalau jihad maknanya luas, bukan hanya bermakna perang. Dan agama Islam sebenarnya hukum jihad atau berperang itu adalah opsi terakhir, bukan tujuan dari agama Islam. Sekalipun diwajibkan kepada kaum muslimin di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka diwajibkan berjihad, berperang fisabilillah. Itu terpaksa. Terpaksa, bukan keinginan daripada ajaran Islam. Tapi karena memang keadaan yang memaksa. Karena di zaman itu secara sosiologis itu banyak sekali terjadi peperangan. Kondisinya memang kondisi perang. Ada al-harbu bainal qabail, ada peperangan yang skalanya kecil antara suku, perang antar suku. Ada juga al-harbu bainal muluk. Di zaman itu juga terjadi peperangan antara kerajaan. Di zaman itu ada kerajaan Romawi, ada Persia, dan beberapa kerajaan kecil lainnya. Itu sering terjadi peperangan. Jadi agama Islam hadir dalam situasi yang memang situasi perang. Bukan agama Islam mengajarkan peperangan. Makanya bahasa Al-Qur'annya disebut dengan al-qital. Di surat Al-Baqarah misalnya Allah Ta'ala berfirman, wa qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya perangilah atau berperanglah di jalan Allah kepada orang-orang yang memerangi kalian, dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah sangat benci kepada orang yang melampaui batas. Yaitu makna al-qital. Tujuan peperangan di dalam Islam itu untuk menampakkan, peperangan ini ditampakkan atau diwujudkan untuk memperjuangkan hak manusia yang memang layak diperjuangkan. Itu tujuan prinsip peperangan dalam Islam. Bukan karena ingin kekuasaan atau ekspansi perluasan wilayah. Dan kata jihad itu sendiri di dalam Al-Quran tidak memiliki arti khusus kepada perang saja. Kata jihad itu sendiri disebutkan kurang lebih 41 kali. Kata jihad dengan derivasi dan morfologi katanya itu kalau dihitung semuanya dari berbagai anak turunan katanya itu 41 kali. 8 kali kata jihad itu Allah turunkan ketika Nabi sebelum hijrah ke kota Madinah. 8 kali. Namanya Makkiyah. Kalau Madaniyahnya 33 kali. Maka jumlahnya kata tersebut ada 41 kali. Dari akar kata jahdun atau juhdun. Kalau jahdun
itu disebut satu kali saja dalam Al-Quran, yang artinya bersungguh-sungguh, berusaha. Kemudian ada juga disebut dengan juhdun. Juhdun itu diartikan kekuatan, usaha, kemampuan. Yang pertama disebut 5 kali jahdun, yang kedua disebut 1 kali dalam Al-Quran, yaitu dengan lafadz juhdun. Ini akar kata jihad dari kata tersebut. Di dalam beberapa literasi tafsir Al-Quran, di antara ulama tafsir yang sangat pakar di bidang tafsir Al-Quran bernama Al-Imam Muhammad Ibn Jarir At-Tabari, kelahiran tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah. Dan ulama-ulama tafsir lainnya seperti Imam Qurtubi dan Al-Baghawi. Kami simpulkan, setiap ada kata jihad tanpa diiringi dengan kata penghubung atau harfu jar dalam ilmu nahwu, itu memiliki arti perang, berperang. Seperti yang Allah firmankan di surat At-Taubah, ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wal munafikin. Wahai nabi, perangilah. Itu maknanya perang itu, karena tidak ada harfu jar setelahnya. Jahidil kuffar wal munafikin, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Yang dimaksud di sini orang kafir yang memerangi umat Islam, orang kafir yang terang-terangan menampakkan permusuhan kepada umat Islam. Begitu juga orang munafik yang memerangi umat Islam, yang menampakkan permusuhannya kepada umat Islam. Dan itu lafadznya jahidil kuffar wal munafikin, artinya qatil, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang memerangi umat Islam. Tapi ketika ada harfu jar, huruf fi biasa digunakan di dalam Al-Quran, seperti di surat Al-Ankabut, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, itu maknanya bukan berperang, tapi bersungguh-sungguh. Orang yang bersungguh-sungguh menuju kepada kami, mendekatkan diri kepada kami di sini Allah. Orang yang bersungguh-sungguh menuju kepada Allah, kepada kami di sini, niscaya kami berikan petunjuk ke jalan-jalan kebaikan yang mengantarkan dia mendekat kepada kami. Di situ ada lafadz fi. Setelah jahadu, alladzina jahadu fina. Itu artinya bukan berperang, tapi bersungguh-sungguh. Di surat As-Saff juga misalnya, dari berbagai bentuk, baik dia masa lampau, kata kerja masa lampau, atau kata kerja sedang, akan, ataupun kata perintah. Kalau setelahnya kata jahada ada huruf fi, yang biasa Allah firmankan dalam Al-Quran, itu maknanya adalah bersungguh-sungguh. Di surat Saff misalnya, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rusulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di situ dinyatakan dalam bentuk kata jihad dalam bentuk kata kerja fi'il mudhari. Tujahiduna, kalian berjihad. Fi ada fi sabilillah, di jalan. Bi amwalikum, berjihad dengan harta kalian. Berarti bukan berperang. Lantas bagaimana cara berjihad dengan harta? Az-zakat masuk di situ. Berzakat itu jihad, menggunakan harta. As-shadaqah, bersedekah itu jihad, menggunakan harta. Al-infaq atau menafkahi keluarga itu juga jihad, menggunakan harta. Berarti konteksnya bukan berperang, bersungguh-sungguh. Bi anfusikum, bahkan jihad dengan diri sendiri, berkorban
waktunya untuk menuntut ilmu disebut jihad. Berkorban waktunya untuk ibadah disebut juga jihad. Nanti level yang paling tertinggi mengorbankan dirinya untuk agama dalam peperangan. Nah, itu baru disebut al-qital, berperang. Nah, ini beberapa kosakata jihad yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ada lembaga pendidikan di India dinamakan Darul Ulum. Darul Ulum. Di situ dinyatakan oleh lembaga pendidikan tersebut ahdaf, tujuan-tujuan peperangan dalam Islam itu disimpulkan ada beberapa tujuan. Jadi tidak langsung main perang, ada tujuan utama dan ini opsi yang terakhir. Yaitu yang pertama raddul udwan. Kenapa adanya peperangan dalam Islam yang nanti diistilahkan juga dengan salah satu istilah al-jihad fi sabilillah. Yang pertama menghadapi musuh. Di zaman Rasul SAW, kalau kita perhatikan 13 tahun Nabi membawa risalah Islam, tidak ada peperangan sama sekali. Selama 13 tahun. Ketika Nabi bermukim di kota Makkah Al-Mukarram, sekalipun musuh-musuh itu menindas umat Islam, tapi perintah perang itu belum ada. Nanti setelah hijrah ke Madinatul Munawwarah, disitulah mulai ada perintah untuk berjihad atau berperang. Itu pun kalau kita amati, posisi umat Islam itu defensif, membela diri, bukan menyerang musuh. Pada waktu itu musuhnya kan orang-orang kafir Quraisy. Antum bisa lihat tahun 2 Hijriah pecah perang namanya Ghazwatul Badar. Badar lokasinya di mana? Dekat dengan Madinah. Musuhnya dari mana? Dari Makkah. Berarti musuh yang mendatangi umat Islam. Karena Badar itu dekatnya ke kota Madinatul Munawwarah. Maka bisa dikatakan masuk wilayah Madinah. Tahun 3 Hijriah muncul lagi, pecah lagi satu peperangan namanya Ghazwatul Uhud pada tahun 3 Hijriah. Uhud juga di kota Madinah. Berarti musuh yang datang, musuhnya dari Makkah. Seandainya umat Islam membawa ajaran peperangan, pastinya perang tersebut akan terjadi di lokasi yang dekat dengan kota Makkah. Karena umat Islam menyerang, tapi realitanya justru terjadi perang Uhud, perang Badar itu lokasinya di Madinah. Musuh yang menyerang. Nah, ini musuh menampakkan permusuhan. Allah perintahkan untuk diperangi. Raddul udwan. Begitu juga ada satu peperangan namanya Ghazwatul Khandaq. Perang Khandaq. Itu adanya di kota Madinah. Musuh-musuh berserikat memerangi umat Islam pada waktu itu. Maka disebut juga Ghazwatul Ahzab. Ghazwatul Ahzab itu terjadi di kota Madinah. Jadi Islam bukan memerintahkan berperang kita, tapi pada waktu itu membela diri melawan musuh yang memang terang-terangan menampakkan permusuhan kepada umat Islam pada waktu itu. Dan ini berlaku hukumnya sepanjang masa. Ada beberapa peperangan yang memang Allah perintahkan untuk menyerang. Itu hanya terjadi di beberapa peperangan seperti Ghazwah Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini komunitas orang Yahudi yang ada di sekitar kota Madinah. Juga umat Islam menginvasi Bani Quraidah. Ada juga Bani Nadir. Ini 3 suku besar orang-orang Yahudi yang tinggal di sekitar kota Madinah. Nah, tapi kita harus tahu latar belakang terjadinya serangan ini apa. Ternyata mereka mengkhianati perjanjian dengan Nabi SAW. Kan Nabi ketika awal tiba di kota Madinah mengadakan
perjanjian dengan orang-orang Yahudi, namanya Piagam Madinah, ya, Mitsaqul Madinah. Artinya perjanjian itu isinya itu saling menjaga, saling melindungi, tidak boleh saling mengganggu. Tapi kenyataannya dilanggar semua kesepakatan ini. Maka Allah yang perintahkan, bukan keinginan Nabi. Wahyu. Allah yang perintahkan untuk mereka diusir, diperangi. Nah, itu yang terjadi ketika umat Islam memerangi. Jadi ada latar belakangnya, pengkhianatan, ya, al-khianah. Tujuan peperangan dalam Islam yang kedua tadi disebut ad-difa' 'anil nafs, membela diri. Kalau kita diserang masa diam, ya, harus membela diri. Ad-difa' 'anil nafs. Yang ketiga, takhlisul insan min nizamil qahri wal udwan ila nizamil al-adalati wal insaf. Tujuan peperangan dalam Islam yaitu untuk melawan satu kekuasaan yang menindas rakyat, yang menganiaya rakyat, dan dialihkan kepada bentuk pemerintahan, undang-undang ataupun sistem pemerintahan yang membawa kepada keadilan, al-adalah. Ini yang terjadi di masa Rasul dan setelah Rasul, ya, masa khilafah. Mulai dari al-khulafa'ur rasyidun sampai kepada Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, dan terakhir Daulah Al-Utsmaniyah. Ini daulah-daulah yang skalanya besar. Kalau yang kecil-kecil banyak sekali. Ada Al-Idrisiyah, ada Daulah Mamalik, ya, ada Daulah Ayyubiyah dan seterusnya. Ada juga Daulah Zankiyah. Yang keempat, tujuan peperangan dalam Islam itfa'u naril fitnah, memadamkan api fitnah. Mungkin ada kelompok-kelompok yang memang niat ingin membuat kerusakan, maka dipadamkan itu dengan peperangan. Dan yang terakhir raddul bughat, melawan pemberontak. Ini yang dikeluarkan, ya, semacam fatwa resmi dari Darul Ulum, lembaga pendidikan yang terkenal di India. Jadi itu 5 tujuan atau 5 objek daripada peperangan di dalam Islam. Ada ulama Mesir bernama Dr. Syekh Yusuf Qaradawi. Beliau menulis satu kitab berjudul Fiqhul Jihad, Fiqih Jihad. Jadi masalah jihad ini bisa dikatakan sudah bisa menjadi satu fan ilmu tersendiri, satu disiplin ilmu tersendiri. Karena jihad ini kan tidak sembarangan, ada syaratnya, ada aturannya, ya, ada keadaannya, ada kondisinya. Saat ini misalnya di Palestina, Iran menghadapi Israel. Kita harus bijak, jangan mempermasalahkan mazhab pedokin atau pemahaman mereka Syiah. Sekalipun yang serang Rusia, kita dukung Rusia. Rusia apa? Komunis. Tapi Rusia menghantam Israel misalnya. Kita sebagai umat Islam harus mendukung Rusia pada waktu peperangan itu. Kenapa? Karena jelas-jelas saudara kita Palestina itu dalam keadaan teraniaya, dibantai, genosid. Maka siapapun yang melawan pelaku ini, kita harus bela. Urusan akidahnya apa, itu belakangan. Dia komunis, dia menghantam Israel, alhamdulillah, itu Allah yang gerahkan semua itu. Mau dia komunis, mau dia siapa, yang penting ini musuh yang utama ini siapa. Kita harus tahu musuh utama di zaman kita ini siapa. Yang membantai saudara-saudara kita itu siapa. Maka siapapun yang melawan mereka, itu adalah kebaikan.
Ada kaidah di dalam usul fiqh disebut akhafu darurain. Akhafu darurain. Jika dua-duanya tidak baik, tapi gak ada pilihan di hadapan kita, dua-dua ini tidak baik, dua kelompok ini tidak baik, maka pilihlah yang paling ringan tidak baiknya. Di hadapan kita ada dua hal yang haram, tapi keadaan yang memaksa kita untuk memilih di antara dua tersebut, maka pilihlah yang lebih ringan. Haramnya itu lebih, ini dalam situasi darurat. Nah, itu yang terjadi pada waktu itu. Maka tujuan peperangan dalam Islam itu sangat bertentangan dengan apa yang dituduhkan atau yang kita lihat di zaman kita yang disebut dengan teroris. Itu jauh sekali dari ajaran Islam. Jauh sekali dari ajaran Islam. Nah, Dr. Syekh Yusuf Qaradawi, beliau menulis kitab Fiqhul Jihad, Fiqih Jihad. Di situ diterangkan, ya, ini penelitian komparatif berdasarkan hukum dan filosof jihad dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah. Beliau kutip pendapat Al-Imam Ibnul Qayyim yang lahir tahun 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah. Ibnul Qayyim mengatakan jihad itu ada 4 macam. Kalau kita ambil kesimpulan dari Al-Quran maupun hadis Nabi. Yang pertama disebut dengan jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Yang kedua disebut dengan jihadus syaitan, jihad melawan syaitan. Artinya bisikan-bisikan jahat itu ada yang sumbernya dari nafsu, harus dilawan. Rasul bersabda, a'ada aduwik nafsuka allati baina zanbaik. Musuh yang paling berat bagi dirimu adalah nafsumu yang ada di antara dua lambung. Begitu juga syaitan harus kita lawan, bisikan-bisikan syaitan di dalam diri kita. Karena Allah Ta'ala berfirman, dia adalah musuh kalian yang nyata. Yang namanya musuh harus dilawan. Wala tattabi'u khutawati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan kalian mengikuti jejak langkahnya syaitan, sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. La tattabi'u khutawati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jihad yang ketiga kata Imam Ibnul Qayyim yaitu jihadul kuffar wal munafikin. Jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ada sebagian ulama membatasi hanya 3 jenis jihad. Jihad nafs, jihadul syaitan, jihadul kufar, wal munafikin. Tapi ada juga yang menambahkan sampai 4. Di antaranya jihad melawan zulmi wal fuski, jihad melawan az-zulmi wal fisq, melawan kezoliman dan kefasikan atau kemungkaran. Dibuat beberapa keterangan, di antaranya jihad yang keempat ini melawan kezoliman, melawan kefasikan, melawan kemungkaran, melawan hal-hal yang memang tidak baik. Itu diberikan tahapan, tidak langsung kita langsung memerangi, tapi ada step by step, tahapan demi tahapan. Tahapannya ini berdasarkan dengan hadis yang disampaikan oleh Rasul, yaitu yang mampu dengan kekuasaan dia harus rubah dengan kekuasaan. Kezoliman itu, kefasikan itu, kemungkaran itu. Yang hanya mampu dengan lisan, dia wajib menyampaikan, dia wajib melarang dengan lisannya. Tapi kalau tidak mampu dengan lisan juga, maka
dia ingkari di dalam hati. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Siapa di antara kalian yang dia melihat ada kemungkaran, maka hendaklah dia merubah. Lafadznya di sini merubah. Kalau dia punya kemampuan rubah yang tadinya orang itu jahat jadi baik, nah itu yang jadi satu tugas utama, tujuan utama untuk merubah kemungkaran itu menjadi kebaikan. Artinya orang itu tidak baik, orang itu mungkar, dia harus rubah menjadi baik. Makanya lafadznya pakai kata yugayyir. Yugayyir artinya merubah. Dengan apa? Dengan tangannya, kekuasaan. Kalau tidak mampu, maka dengan lisan. Kalau lisan pun tidak mampu, maka ada pengingkaran di dalam hati. Wa dzalika ad'aful iman. Itu adalah iman yang paling rendah atau paling lemah. Ada penafsiran dari Syekh Abdul Wahab Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah, dalam kitab Tanbihul Muqtarrin. Beliau mengatakan yang dimaksud merubah, yang mampu merubah dengan kekuasaan, al-hukama, pemerintah. Dan yang mampu merubah dengan lisan, al-ulama, para ulama. Dan yang mampu merubah dengan pengingkaran hati, ditafsirkan mendoakan mereka. Jadi lihat nih ada kemungkaran, dengan kekuatan gak bisa, dengan lisan juga tidak mampu, maka dia wajib mendoakan mereka. Ya Allah, berikan mereka hidayah. Ya Allah, sadarkan mereka. Itu adalah al-asfiya, orang-orang yang hatinya bersih, atau kita kenal dengan golongan para sufi. Nah, ini tahapan-tahapan di dalam al-jihad az-zulmi wal-fisq. Jihad melawan kezaliman dan kefasikan. Nabi kita SAW, para ahli sejarah menghitung Nabi itu berperang ghazawat kurang lebih 27 kali perang. Hebatnya menurut ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, peperangan yang sebanyak itu yang Nabi ikuti 27 kali peperangan, itu Nabi tidak pernah membunuh orang dalam peperangan itu. Bahkan kalau sigot tamrin, satu riwayat yang dianggap pendapat yang tidak kuat, tapi itu termuat dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah. Bahkan tidak ada yang pernah terluka. Musuhnya Nabi itu dalam peperangan, kalau menghadapi Nabi, Nabi tidak pernah melukai mereka. Wafir riwayah, satu orang saja yang dia dianggap mati dalam peperangan menghadapi Nabi. Satu orang. Itu juga dikatakan oleh para sejarawan, dia mati karena pernah dahulu Nabi janjikan kepadanya bahwa kamu satu saat akan mati di tanganku. Karena dia sudah melakukan banyak kejahatan ketika Nabi masih bermukim di Makkah dan membawa risalah Islam. Dia percaya apa yang Nabi katakan itu, karena mereka tidak pernah mendapati satupun ucapan Nabi yang dusta. Diberikan julukan Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Maka tiba dalam satu peperangan, terjadi peperangan, bertemu dengan Nabi. Dia teringat ucapan Nabi bahwa dia akan mati di tangan Nabi dalam peperangan. Ternyata karena rasa takut itu dia terjatuh. Kemudian pedangnya sendiri menusuk dirinya. Pulang sakit, akhirnya mati. Itu juga disebutkan oleh para sejarawan. Di antaranya ulama India, ya. Ada kitab namanya Tarikh Hindi. Itu menyebutkan demikian. Ulama-ulama India
Ibnu Khilkan Al-Hindi. Ibnu Khilkan Al-Hindi julukan. Ia meriwayatkan demikian. Jadi Nabi tidak membunuh, dia saking takutnya dengan apa yang dijanjikan oleh Nabi bahwa dia akan mati di tangan Nabi, maka ketika melihat Nabi dalam situasi peperangan tersebut, dia terjatuh. Saking takutnya dan percaya dan yakin bahwa yang diucapkan oleh Nabi itu pasti akan terjadi. Akhirnya dia terjatuh sendiri, pedang yang dia bawa itu menusuk dirinya. Terlukalah dia, bawa pulang kembali ke kampung halamannya, dia mati di sana. Nah, ini bagaimana agama Islam itu benar yang dikatakan rahmatan lil alamin. Sekalipun terjadi peperangan, begitu banyak aturan yang diatur di dalam agama kita lewat lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh petani yang tidak ikut berperang, tidak boleh membunuh orang yang ada di tempat ibadahnya, tidak boleh membakar rumah mereka, tidak boleh membakar tempat ibadah mereka atau merusak tempat ibadah mereka, tidak boleh merusak pepohonan yang ada di tempat tersebut. Ini luar biasa. Ini peperangan model apa? Itu hanya ada di dalam peperangan dari hukum Islam. Karena bukan tujuan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Walhasil Nabi menghadapi 27 peperangan, dan para ulama-ulama terdahulu mereka menulis kitab-kitab khusus tentang sejarah peperangan tersebut. Dinamakan kitab Al-Maghazi. Nama kitabnya apa? Al-Maghazi. Itu adalah kitab yang ditulis menjelaskan sejarah peperangan-peperangan yang terjadi di masa hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai di masa mereka. Itu mereka yang dimaksud para penulis kitab. Di antara ulama yang menulis kitab tentang peperangan, Kitabul Maghazi, yaitu Al-Imam Al-Waqidi, ya, wafat pada tahun 207 Hijriah. Di antaranya juga ulama bernama Al-Imam Shihabuddin Az-Zuhri, ya, lahir tahun 50 Hijriah, wafat 125 Hijriah, menulis kitab juga namanya Kitab Al-Maghazi. Di antaranya juga Al-Imam Musa bin Uqbah, wafat tahun 141 Hijriah, menulis kitab Al-Maghazi. Di antaranya juga ulama bernama Ibnu Abi Syaibah yang wafat tahun 235 Hijriah, menulis kitab Al-Maghazi. Dan di antaranya juga ada ulama bernama Ibnu Ishaq, menulis kitab Kitabus Siyar wal Maghazi, wafat tahun 151 Hijriah. Dan juga di antaranya ada ulama bernama Al-Balazuri, wafat pada tahun 297 Hijriah, menulis kitab Futuhul Buldan. Di situ beliau bahkan membuat peta, ya, kekuasaan Islam dari masa ke masa hingga di masa beliau, mulai dari masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, masa Al-Khulafa'ur Rasyidun, ya, dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, kemudian sampai tahun 40 Hijriah sampai 132 Hijriah, masa Daulah Umayyah, itu diterangkan oleh beliau, ya, diterangkan oleh beliau. Kalau Abbasiyah dan seterusnya, beliau sudah meninggal. Walaupun sempat masuk ke masa Daulah Abbasiyah, tapi tidak bisa mencatat seutuhnya karena Daulah Abbasiyah itu ratusan tahun dia berjalan kekuasaannya sampai abad 6 Hijriah, sampai abad 6 Hijriah. Nah, ini. Maka dari itu agama Islam mengajarkan antisipasi, harus dilatih. Ya, ada riwayat yang dikeluarkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan sahabat lainnya. Ini dikatakan bukan hadis tapi kumpulan athar dihimpun menjadi satu, yang kurang lebih berbunyi allimu auladakum bisibahah warrimayah warukubil khail. Ajarkanlah anak-anak kalian berenang, memanah,
dan menunggangi kuda. Ini dimaknai oleh para ulama-ulama ahli hadis bahwa itu sifatnya anjuran. Harus kita latihan mana? Latihan berenang, latihan menggunakan kendaraan. Kalau ditarik ke konteks kekinian, itu sudah beralih ke senjata. Ya, zaman sekarang sudah jauh sekali berbeda, ya, sudah canggih sekali. Yang mereka bahas sudah bukan bom rakitan lagi, nuklir, atom. Kita kalau dengan senjata, dengan pedang, misalnya ke Palestina, itu di atas ada senjata tuh, ada drone ya, ditembak dari atas ke bawah, selesai. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, alimu auladakum, ajarkanlah anak-anak kalian ilmu bi azmanihim, sesuai dengan konteks zaman mereka. Memang memanah punya fadilah tersendiri, karena di zaman itu senjatanya itu memang panah. Kalau zaman kita sekarang senjata, sniper, bom, tank, ya. Jadi mengendarai kuda bisa diartikan pesawat. Harus ada umat Islam yang dia ahli, ya, di dalam bidang ilmu pesawat dan ahli di dalam menerbangkan pesawat. Itu makna rukubul khail di zaman kita. Harus ada umat Islam yang ahli, ya, membawa apa? Kapal, mobil tank. Harus ada di umat Islam yang ahli, ya, di bidang teknologi. Ini senjata yang canggih sekarang di Iran. Antum harus tahu. Salah satu ilmuannya itu orang Indonesia. Saya tahu orangnya siapa, namanya siapa, tinggalnya di mana tahu. Yang sekarang ini tinggal di wilayah timur. Itu dipakai otaknya. Orangnya sudah meninggal. Ciptakan itu senjata-senjata yang dahsyat. Ini belum dikembang. Ya, jangan sampai lah ya. Itu kalau nuklir lepas itu dahsyat. Makanya ini hadis atau riwayat ini kita pahami juga di masa kita. Imam Tobroni ketika menulis kitab Fadlu Romi, keutamaan memanah, itu karangannya Imam At-Tobroni, ya, lahir 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah. Kenapa Imam Tobroni menulis kitab tentang keutamaan memanah? Karena anjuran umat Islam harus latihan memanah. Tapi itu kan di zaman Imam Tobroni tahun 200-an, senjata belum ada. Tapi seandainya kalau hidup di zaman sekarang akan berubah, memanah tetap, karena itu nas di zaman Nabi, itu dihormati sebagai hadis, sebagai riwayat yang disampaikan oleh para sahabat. Tapi kalau di zaman kita akan ditambah juga menembak. Tentu ini gak sembarangan, harus pakai izin, ya. Ada aturan di situ. Kalau punya emosi yang gak bisa terkendali, biasanya dilarang, dites dulu kejiwaannya juga. Oh, gak boleh nih. Karena sedikit senggol, tembak sini. Dan memang dia punya aura yang kurang baik, kecuali orang yang bisa kontrol diri. Itu Imam Tobroni menulis kitab Fadlu Romi. Ada juga Imam Samahudi, kelahiran tahun 844 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Beliau mengumpulkan hadis-hadis yang membahas tentang keutamaan memanah. Beliau beri judul kitab Arba'una Haditsan fi Fadli Rami Bisiham. Ada 40 hadis yang menerangkan tentang keutamaan memanah. Kemudian kalau berenang di zaman kita ini, tujuan berenang itu untuk apa? Melatih fisik biar kuat. Maka
harus ada kelompok dari umat Islam yang memang tadi dibuat, ada polisi kalau zaman kita, ada tentara, yang mereka tugasnya memang untuk menjaga atau melatih kebugaran tubuh. Harus prima ya. Kalau ustadz kan hanya di kitab, dia gak bisa berotot, gak bisa. Waktunya habis di kitab, ya sudah tangan. Itu namanya membagi tugas. Itu yang Nabi lakukan. Ada sahabat yang tugasnya di bidang bisnis. Kamu bisnis. Siapa? Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Utsman bin Affan. Ada yang tugasnya di dakwah saja, dikirim ke sana dakwah. Muaz bin Jabal. Ada yang tugasnya di memanah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia hanya sibuk dengan memanah. Ada yang tugasnya di dalam siasat peperangan, bahkan sekolah militer di Persia dan Romawi. Khalid bin Walid, Sayyidina Khalid bin Walid. Ada yang bidangnya sebagai guru, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas. Semua dibagi tugas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang istimewa apa? Semua tugas itu dijalankan oleh Nabi Muhammad sendiri. Semua tugas itu, tugas sebagai jenderal perang Nabi, tugas sebagai guru Nabi, tugas sebagai hakim Nabi, tugas sebagai menteri ekonomi Nabi, tugas sebagai kepala negara Nabi, tugas sebagai paling sibuk. Dan Nabi laksanakan tugas ini paling sempurna dan paling terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillah iswatun hasanah. Wa fi qira'ah ukhra uswatun hasanah. Nah, ini beberapa pembahasan terkait masalah peperangan. Ya, mudah-mudahan Allah taala berikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang mungkin saat ini masih dalam keadaan ya tertindas di Palestina ya. Allahumma kun lahum auna wa nasira. Amin. Allahumma ahlikhum ya ahlik yahud wasahinat ya rabbal alamin. Allahumma kun lahum auna wa nasira. Allahumma ahsihum adada waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada. Allahumma arina fihim ajaiba qudratik waj'alhum ibratan li ghairihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'ifin fi Palestin. Allahumma fukka kaida asrahum wa farrij anhum karbahum. Allahumma shfi mardahum wa qawwi ajizihim. Allahumma a'inhum ala balaihim wa hawwin alaihim ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.